Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang profit center. Video ini akan membahas tentang pengertian dari profit center, manfaat dan permasalahan profit center, unit yang bisa dijadikan sebagai profit center, ukuran profitabilitas, perbedaan cost center dan profit center, ukuran keberhasilan dari profit center, dan yang terakhir yaitu adalah contoh kasus dari profit center. Baiklah, yang pertama pengertian dari profit center. Jadi sebenarnya profit center itu apa sih? Nah, profit center merupakan pusat tanggung jawab yang mengukur input sebagai biaya atau expense yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan output diukur sebagai pendapatan atau revenue yang diperoleh oleh perusahaan. Profit center ini memiliki tujuan yaitu adalah mendelegasikan wewenang dan memperbaiki tanggung jawab kepada individu atau departemen untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dan permasalahan dari profit center. Manfaat dari profit center yang pertama yaitu adalah kualitas atas suatu keputusan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut dibuat oleh manajer-manajer yang dekat dengan titik keputusan. Kemudian manfaat yang kedua, kecepatan pengambilan suatu keputusan organisasional dapat meningkat. Hal ini disebabkan karena manajer tidak perlu mendapatkan persetujuan lebih dulu dari kantor pusat. Kemudian, manajer kantor pusat dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Nah, maksudnya itu apa? Jadi manajer kantor pusat itu terbebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga mereka tuh dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan dari profit center. Nah, permasalahan dari profit center yang pertama yaitu adalah meningkatnya perselisihan. Hal ini tuh disebabkan karena argumen-argumen mengenai kesesuaian harga transfer, alokasi biaya umum, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama oleh dua unit bisnis atau lebih jadi terpisah. Nah, maka dari itu terjadilah perselisihan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu adalah unit-unit organisasi akan saling berkompetisi. Nah, kenapa sih jadinya unit-unit organisasi saling berkompetisi? Hal ini tuh disebabkan karena kan unit bisnis sebelumnya itu pernah bekerja sama sebagai unit fungsional, akan tetapi mereka jadi terpisah. Nah, maka dari itu mereka saling berkompetisi. Nah, jika ada peningkatan laba untuk satu manajer, maka laba manajer lain tuh akan berkurang. Maka dari itu mereka tuh saling berkompetisi agar mendapatkan laba yang lebih tinggi. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu adalah munculnya biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu tuh muncul tuh akibat dari divisionalisasi. Nah, di mana biaya ini tuh menambah karena ada tambahan manajemen, pegawai, serta pembukuan. Hal ini tuh juga bisa mengakibatkan adanya duplikasi tugas di setiap unit. Nah, selanjutnya yaitu adalah unit bisnis yang bisa dijadikan profit center. Sebenarnya tuh hampir semua unit bisnis tuh dapat dijadikan sebagai profit center selagi biaya dan pendapatannya tuh dapat ditetapkan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari unit bisnis yang bisa dijadikan sebagai profit center. Yang pertama yaitu adalah unit bisnis pemasaran, unit bisnis manufaktur, unit pendukung dan pelayanan, dan unit bisnis lainnya yang biaya dan pendapatannya dapat ditetapkan. Kemudian yaitu adalah ukuran profitabilitas. Nah, di sini tuh terdapat 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama yaitu adalah margin kontribusi atau contribution margin, kemudian laba langsung atau direct profit, kemudian yang ketiga laba yang dapat dikendalikan atau controllable profit, kemudian yang keempat yaitu adalah laba sebelum pajak atau income before tax, dan yang terakhir adalah laba bersih atau net income. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan cost center dan profit center. Jadi perbedaan yang pertama itu terkait dengan tanggung jawabnya. Cost center itu bertanggung jawab terhadap cost, sedangkan profit center itu bertanggung jawab terhadap cost dan revenue. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu adalah pengukuran kinerja, di mana cost center itu diukur kinerjanya berdasarkan cost, sedangkan profit center itu kinerjanya diukur berdasarkan profit. Contoh dari cost center sendiri itu seperti divisi produksi, di mana divisi produksi ini dikatakan kinerjanya baik apabila dia dapat meminimalkan cost, sehingga dia berfokus pada cost-nya.
Kemudian contoh dari profit center ini adalah divisi penjualan, di mana divisi penjualan ini dikatakan kinerjanya baik apabila dia dapat memaksimalkan profit, sehingga dia berfokus pada cost dan revenue-nya. Dari penjelasan tersebut, maka diketahuilah bahwa perbedaan yang keempat itu tujuannya. Jadi cost center itu tujuannya itu adalah membantu pengendalian biaya, sedangkan profit center itu tujuannya adalah membantu profitabilitas. Kemudian yaitu adalah ukuran keberhasilan dari profit center. Jadi manajer profit center ini kinerjanya dapat diukur dengan satu, gross profit margin dengan rumus total penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kemudian ukuran yang kedua, operating profit margin dengan rumus laba operasi dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian ukuran yang ketiga, net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan pendapatan penjualan bersih. Kemudian ukuran yang keempat, return on asset yaitu dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Kemudian pengukuran yang ke 5 yaitu adalah return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham, dan ukuran yang terakhir residual income dengan rumus laba dikurangi perkalian dari investasi dikali dengan target ROI atau return on investment. Di sini ada sebuah kasus sebagaimana implementasi dari ukuran profitabilitas. Kasus yang pertama di sini, perusahaan PT Mayora Indah Terbuka dengan kode saham MYOR merilis dan melaporkan laporan keuangan per triwulannya, yakni pada triwulan kedua 2018, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2018. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangannya adalah satuan penuh atau dengan kata lain full amount. Dalam penyampaian laporan keuangan tersebut, disebutkan bahwa perolehan penjualan bersihnya sebesar 1 triliun lebih, dan laba operasi usaha yang dihasilkan adalah 700 miliar lebih. Berapakah rasio operating profit margin dari saham MYOR? Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengetahui berapa rasio operating profit margin dari PT Mayora Indah Terbuka. Untuk perhitungan operating profit margin sendiri dapat dilakukan dengan cara membagi laba operasi dengan penjualan bersih. Sebagaimana diketahui di dalam kasus bahwa laba operasi PT Mayora Indah Terbuka adalah sebesar 735 miliar 869 juta 739.231 rupiah. Laba operasi tersebut dibagi dengan penjualan bersih yaitu sebesar 1 triliun 6 miliar 679 juta 894.137 rupiah, sehingga dapat diketahui bahwa rasio operating margin dari PT Mayora Indah Terbuka adalah sebesar 73%. Yang ini berarti bahwa jumlah laba bersih MYOR dibandingkan dengan penjualan bersihnya hampir mendekati 100%, yakni 73% lebih. Karena nilai maksimal dari rasio ini adalah 100%, maka ini bisa dikatakan jumlah yang cukup besar, mengingat perusahaan lain jarang bisa mencapai nilai setinggi itu. Dan ini berarti juga bahwa manajemen perusahaan mampu menekan biaya dan beban dengan baik, sehingga selisih antara laba bersih dengan penjualan tidak terlalu jauh. Selanjutnya, kasus kedua terjadi pada CV Mitra Jasa Teknik yang ingin mengetahui berapa net profit margin yang dimilikinya. Berdasarkan laporan per tanggal 31 Juni tahun 2018, pendapatan penjualan bersih atau net sales CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 19 miliar 368 juta rupiah. Sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit dari perusahaan ini adalah sebesar 2 miliar 650 juta rupiah.
Untuk mengetahui berapa net profit margin yang dimilikinya, kita dapat melakukan perhitungan dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan pendapatan penjualan bersihnya, di mana diketahui bahwa laba bersih setelah pajak CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 2.650.000.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak tersebut akan kita bagi dengan pendapatan penjualan bersih sejumlah 19.386.000.000 rupiah. Sehingga dapat diketahui bahwa margin laba bersih CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 13,67%. Hal ini menandakan bahwa CV Mitra Jasa Teknik memiliki tingkat rasio margin laba bersih yang tergolong masih rendah, yang berarti bahwa perusahaan tersebut tidak efisien dalam menghasilkan penjualan dan belum berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Mengingat bahwa tujuan dari perhitungan rasio margin laba bersih ini adalah untuk mengukur keberhasilan keseluruhan bisnis suatu perusahaan, di mana perusahaan dikatakan berhasil dalam menetapkan harga produk dengan benar dan mengendalikan biaya dengan baik jika perusahaan memiliki rasio margin laba bersih yang tinggi. Karena CV Mitra Jasa Teknik ini masih memiliki rasio margin laba bersih yang tergolong rendah, yaitu sebesar 13,67%. Oleh sebab itu, CV Mitra Jasa Teknik ini masih perlu untuk fokus pada strategi penetapan harga dan mengurangi biaya overhead. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.